Halo Sobat Jadi Peksos, selamat datang di program interaksi, informasi terkini, akademisi, dan praktisi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu bidang praktik pekerja sosial yang masih jarang diketahui sama mahasiswa maupun masyarakat umum, yaitu pekerja sosial setting koreksional. Nah, bersama kita sudah hadir Ibu Dr. Siti Napsiah, SAG MSW, yang akan berbagi pengalaman dan juga perspektif mengenai pekerjaan sosial di setting koreksional. Selamat datang Bu Napsiah. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin Ibu bisa perkenalan sekali lagi nih Bu untuk Sobat Jadi Peksos yang sedang nonton. Silakan. Oke, siap. Makasih. Nama saya gitu, harus kenalan ya? Boleh, Boleh. nama, terus Ibu dari instansi atau universitas apa? Oke, jadi hai Sobat Jadi Peksos, nama saya Napsiah, nama lengkapnya Siti Napsiah, nama tambah lengkapnya Arifuzaman ya. Tadi gelarnya disebutin ada SAG, BSW, sebetulnya ada BSW. BSW itu Bachelor of Social Work, MSW atau Master of Social Work, MSW. Jadi saya alhamdulillah S1, S2, S3-nya tuh linear di social work. Nah, instansi di mana saya bekerja itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepatnya di program studi kesejahteraan sosial. Gitu. Oke, Bu Siti Napsiah. Ya. Mungkin untuk Bu Napsiah ya, gitu. Bu Napsiah ya, Bu. Mungkin untuk membuka pertanyaan umum dulu ya, Bu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pekerja sosial di setting koreksional itu seperti apa sih, Bu? Apa namanya? Definisinya, ruang lingkupnya gitu. Nanti saya promosi nih, baca di sini, saya baca di sini. Jadi kebetulan banget ya, saya di semester ini dan setiap semester genap di Prodi Kesos UIN Jakarta itu saya memang ngajar namanya mata kuliah pilihan pekerjaan sosial koreksional. Nah, karena kebutuhan untuk materi ajar, nanti pasti akan saya jelaskan. Nanti nggak semua saya jawab detail ya, biar nanti insya Allah ini buku sudah dalam tahap penerbitan, ini masih daminya. Nanti akan saya spill aja jawabannya. Jadi pekerjaan sosial koreksional itu merupakan salah satu, saya nggak mengatakan cabang ya, tapi salah satu spesialisasi atau salah satu pilihan setting gitu kira-kira praktik intervensi pekerjaan sosial. Di mana itu settingnya? Settingnya itu di lembaga pemasyarakatan. Kalau misalnya pekerjaan sosial yang lain setting pekerjaannya itu ada yang di rumah sakit, itu disebutnya medical social work. Kalau ada pekerjaan sosial itu yang settingnya di sekolah menjadi guru BP ya misalnya, itu disebutnya school social work. Nah, ini yang pekerjaan sosial koreksional itu pekerja sosial yang melakukan praktik intervensinya di lembaga pemasyarakatan. Atau di Indonesia itu dulu dikenalnya penjara ya. Penjara itu kita tahu ada namanya rutan rumah tahanan, berarti bekerjanya dengan para tahanan. Ada yang namanya lapas, lembaga pemasyarakatan, yang orang bilang penjara, yaitu kepada para warga binaan. Kalau orang dulu bilang disebutnya narapidana. Ada juga peksos koreksional itu yang bekerja di Bapas. Bapas itu artinya yang tahanan tadi atau yang warga binaan atau narapidana tadi yang udah menjalani 2/3 masa pemidanaan itu di lembaga atau balai pemasyarakatan. Jadi peksos koreksional itu secara definitif ya kayak tadi itu ruang lingkupnya mereka yang bekerja di setting lembaga pemasyarakatan. Gitu. Oke, menarik ya Bu. Berarti peksos koreksional adalah peksos yang berpraktik di lembaga pemasyarakatan. Kalau diambil kalau nanti lagi-lagi spill buku ya. Nanti saya jelasin tuh secara runtutnya dari sejarah historinya segala macam. Itu awal-awalnya konon di barat ya, di Amerika itu disebutnya forensic social work awal mulanya. Karena dia di sistem peradilan pidana kan kesininya misalnya kayak ya terjadi pembunuhan, terjadi apa itu kan para pelakunya harus melakukan kaji forensik segala macam mungkin pada waktu itu, dan kesini menjadi correction.
Correction menjadi koreksional, itu awal mulanya. Dan saya kira karena saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang secara values ya, itu Islamic values, correction itu kan senada juga dengan islah. Artinya correcting, artinya membenarkan atau tuslih gitu. Kenapa membenarkan? Kenapa correcting? Orang-orang yang masuk di lembaga masyarakatan itu mengalami disfungsi sosial kalau dalam bahasa Peksos ya. Secara perspektif kesejahteraan sosial itu mereka mengalami disfungsi sosial. Kenapa dia mencuri? Kenapa kok dia ngebunuh? Kenapa dia memperkosa? Kenapa dia menjadi teroris? Berarti secara social dysfunction dia mengalami ini. Nah, pendekatan pekerjaan sosial itu melakukannya itu, melihat bisa jadi latar belakang keluarganya, sistem lingkungannya. Nggak mungkin orang menjadi begitu ujuk-ujuk dia menjadi pembunuh, pasti pasti nanti ada banyak teori yang bisa menjelaskan itu. Jadi correction, kembali kepada koreksional itu rihnya adalah pekerja sosial melakukan intervensi yang tujuannya adalah mengembalikan kembali keberfungsian sosial dari tadi itu warga binaan yang mengalami disfungsi sosial. Oke. Baik, Bu. Seru ya kayaknya ya. Seru. Ini kayaknya kalau orang bilang malah katanya serem loh. Serem kerja di lapas, serem di penjara. Tapi insya Allah setelah baca buku ini nanti atau ikut kelas mata kuliah saya, seru. Ternyata nggak seseram itu gitu. Dari seram menjadi seru insya Allah. Iya, kita membawa ini jadi karena menyenangkan ya. Karena pendekatannya kemanusiaan. Ya, sejahat-jahatnya dia teroris, sejahat-jahatnya dia dulu pencuri. Dia manusia. Ternyata di balik itu, dulu ternyata bisa jadi dia pernah jadi korban. Ternyata dia mencuri itu ada anak yang di rumahnya kelaparan sehingga dia terpaksa mencuri. Gitu. Ternyata setelah kita melakukan ya tadi itu dengan pendekatan pekerjaan sosial, dengan pendekatan kemanusiaan, seseru itu gitu. Kita bisa nyelamin kehidupan mereka yang sangat kompleks gitu. Oke Bu, itu tadi menarik banget yang Ibu jelasin sebelumnya, apalagi tadi saya juga baru tahu Bu kalau ternyata pekerja sosial koreksional itu dulunya mungkin disebutnya dalam sejarah pekerja sosial forensik ya Bu, dan akhirnya sampai menjadi pekerja sosial koreksional. Oke, nah untuk klien ya Bu ya, pekerja sosial kan identik sama klien ya Bu. Nah untuk klien di setting koreksional sendiri itu siapa saja sih Bu yang menjadi kliennya Peksos? Ya, tadi sedikit saya singgung ya, otomatis karena skup pekerjaannya itu di lembaga-lembaga koreksional tadi, seperti di lapas, di bapas, di rutan, maka yang akan menjadi klien itu yang paling pertama adalah kalau di lapas ya warga binaan, kalau orang bilang disebutnya narapidana dulu ya. Kalau di rutan berarti tahanannya gitu. Itu kliennya mereka yang kalau di anak-anak sekarang kan dipisah menjadi LPKA ya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dulu disebutnya anak didik. Sekarang udah sama disebutnya warga binaan juga untuk mereka yang itu menjadi klien pertama bagi Peksos. Tapi ingat di Peksos itu kan kalau kita baca buku teori Pincus and Minahan itu kan ada sistem pertolongan klien ya. Peksos juga udah harus siap menjadikan misalnya keluarga dari narapidana tersebut itu juga punya potensi menjadi klien. Gitu. Bukan tidak mungkin juga petugas yang ada di lapas ya bisa jadi mereka mengalami burnout, bisa jadi juga mereka mengalami misalnya dalam kerja-kerja penanganan terhadap klien ya atau narapidana mereka butuh intervensi yang sifatnya gitu tadi misalnya apakah konseling, apakah terapi atau apa, Peksos juga bisa melakukan. Jadi tidak hanya yang menjadi potensial klien itu narapidana itu sendiri, tapi juga keluarganya, tapi juga temannya, tapi juga keluarganya. Bahkan petugas yang ngurusin mereka. Petugas yang bisa ada jadi di dalam mereka yang 24 jam gitu ngurusin mereka di dalam satu sel. Pasti mereka juga punya masalah kompleks. Peksos juga bisa masuk memberikan menjadikan mereka sebagai klien. Oke, gitu. Berarti nggak cuman warga binaan aja ya, sobat jadi Peksos, tapi tadi disebutin juga bisa jadi dari lingkungan sekitar warga binaan itu sendiri, bisa jadi keluarganya, bahkan bisa jadi staf-staf atau petugas yang bekerja di lapas itu sendiri. Kalau masyarakat awam menyebutnya sipirnya. Nah, baik lagi Bu tentang Peksos koreksional ini.
kira-kira apa aja sih Bu tugas dan fungsi Peksos di dalam lapas itu sendiri seperti apa? Tugas dan fungsinya banyak ya. Saya kira tidak banyak beda dengan pekerja sosial dalam setting yang lain ya. Bahwa pekerja sosial itu bisa melakukan, kalau dalam pemilahan biar gampangnya nih, bisa melakukan ranah intervensinya melalui 3 aras ya. Yang pertama ranah mikro, yang kedua mezo, yang ketiga makro. Di mana ranah mikronya itu di ranah intervensi psikososialnya atau intervensi individu dan keluarga. Peksos di sana saat melakukan pendampingan atau intervensi kepada klien pemasyarakatan atau narapidana, dimulai dari proses asesmen, itu Peksos sudah bisa melakukan. Kalau selama ini kalau nggak salah di lapas itu disebutnya mereka bukan asesmen. Kalau untuk itu disebutnya litmas, penelitian masyarakat. Mereka juga menyebutnya itu identifikasi klien. Apapun sebutannya itu dalam Peksos saat asesmen Peksos sudah bisa melakukan itu. Yang kedua konseling, misalnya kayak tadi itu. Dia misalnya saat orang masuk dalam lapas pasti ada masalah relasi sosial, bisa jadi dengan pasangannya atau istrinya misalnya di rumah, pada anaknya atau orang tuanya atau siapapun gitu. Nah, Peksos bisa melakukan misalnya konseling individu. Jadi misalnya ketika kita membutuhkan ya tadi itu, ketika pemulihan psikososial ya, ketika dia ada hambatan komunikasi, misalnya yang tadinya dia ceria terus kemudian dia menjadi murung, yang tadinya dia di lapas itu menjadi seperti apa, Peksos bisa masuk melakukan intervensi. Tentu setelah asesmen, setelah perencanaan intervensi. Nah, biar cepat, yang kedua di ranah mizonya Peksos. Nah, di pengalaman praktikum ya, saya dengan mahasiswa saya, alhamdulillah sudah tahun ke-10, kayaknya udah 10 tahun lah kan. 10 tahun Saya sejak Kaprodi tahun 2010 tuh kami sudah punya kerjasama dengan dulu di Jenpas ya, Kemenkumham dulu, sekarang kan Kemimpas ya. Itu kita mahasiswa dan kami diajak oleh para petugas di lapas, ada wali pemasyarakatan di sana, ada bakal lapas di sana. Itu melakukan itu educational group. Misalnya di sana ada PKBM ya, yang pusat kegiatan belajar mengajar. Misalnya dalam satu balai tertentu di dalam kompleks lapas itu dari berbagai blok nih, dari berbagai kasus pidana. Mau pidananya dia pencurian, mau pidananya pidana umum, mau pidananya ketawuran, mau pidananya nafsa, dia ikut dalam satu kegiatan, itu namanya pendekatan mezo. Itu bisa grup konseling, bisa juga grup terapi. Misalnya ketika ada aktivitas-aktivitas, misalnya ketika misalnya art and craft, sesuatu yang tujuannya adalah recreating atau apa, itu Peksos, itu bisa melakukannya. Terakhir, Peksos juga bisa melakukan pendekatan makro yang saya bilang tadi, intervensi berbasis komunitas atau di buku saya sebutnya correctional based social work. Jadi community correction ya, community based correction. Peksos, nah yang paling rawan, Peksos ini justru di sini sebetulnya yang paling saya kira titik menentukannya itu Peksos bisa bekerjasama dengan petugas di lapas atau Bapas. Kan ada nih narapidana, dia udah asik, bayangin udah 8 tahun misalnya di lapas, ya udah kayak rumah sendiri, tiba-tiba 6 bulan lagi saya mau keluar ya, mau dibebaskan nih. Peksos di situ, masa transisi itu disebutnya reintegrasi program. Jadi ke pemasyarakatan itu sebelum correction base aja Peksos sudah berperan. Misalnya mengedukasi masyarakat. Mungkin ingat lah ya kejadian di Jakarta, di Tamrin dulu waktu pengeboman, mungkin ya viewers atau apa sobat jadi Peksos inget lah ya, yang tahun 2016 kalau nggak salah yang bom di Sarinah. Iya, bom Sarinah. Tahu nggak siapa pelakunya? Pelakunya adalah alumni dari Lapas Cipinang. Oh. Itu artinya ada sesuatu yang kita tidak bicara menyalahkan orangnya atau lapasnya, tapi di sini justru buat celahnya buat Peksos. Harus ada bridging ketika kita setelah orang sekian lama narapidana di dalam lapas, ketika diantarkan kembali masyarakat, mereka harus terjamin diterima kembali di masyarakat. Nah, yang terjadi biasanya masyarakat udah jangan diajak, dia mah mantan napi, jangan, udah ada stigma. Nah, Peksos udah punya celah tuh. Dalam proses bridging tadi disebutnya reentry program atau reintegrasi program, Peksos sudah harus bisa istilahnya sowan atau kulonuwun lah, misalnya nih dari mana asalnya, apakah Jaktim, apakah di mana dia temuin Pak RT-nya, temuin Pak RT.
Pak tolong nanti jelaskan, selama di lapas dia berkelakuan baik, Pak nanti kalau memang ada apa-apa libatkan ya Pak, karena yang terjadi kebanyakan alumni lapas itu udah ada stigma, bahkan akhirnya mereka kembali ke komunitas mereka yang kriminal tadi. Nah di sini saya kira punya celah Peksosnya. Yang saya ingin menekankan nanti yang ujung-ujungnya adalah macro practice of social work itu ketika di masyarakat. Peksos bisa kerjasama dengan banyak lembaga-lembaga atau LSM yang sifatnya pemberdayaan. Saya pernah banyak terlibat ya, misalnya di Yayasan Prasasti, Perdamaian, ada namanya Yayasan Lazuri Biru, ada banyak itu yang dia concernnya ke mantan napi. Jadi mereka dikasih apakah modal, skill juga segala macam, biar mereka berdaya kembali. Karena dia faktanya di masyarakat ditolak, akhirnya dia dibina. Nah Peksos bisa masuk di situ. Nah, jadi di semua ranah Peksos itu tanggung jawabnya insya Allah banyak. Oke, berarti nggak cuman pada saat warga Di dalam, binaan di dalam lapas itu sendiri, cuman pada saat selesai dari lapas gitu ya Bu, sampai dengan penerimaan bekerja sama dengan masyarakat. Ya. Oke. Nah lanjut nih Bu, kira-kira tadi kan Ibu udah jelasin dari mulai apa itu Peksos koreksional, perannya, sampai dengan tadi intervensinya seperti apa. Iya. Nah kira-kira dari Ibu sendiri, menurut Ibu tantangan terbesar bagi Peksos koreksional itu seperti apa sih Bu? Semua tantangan besar ya, karena secara profesi aja belum banyak yang tahu Peksos koreksional. Tapi saya ingat banget per tahun 2019 kalau nggak salah, di dalam rekrutmen formasi ASN atau PNS di Indonesia itu formasinya udah ada. Di situ dibutuhkan alumni pekerjaan sosial, udah ada. Itu jadi mensosialisasikan profesi secara itu masih tantangan maksud saya. Meskipun kita setelah punya per 2019 juga melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, Peksos kan udah punya payung hukum. Nah untuk konteks untuk sistem peradilan pidana anak dan perlindungan perempuan dan anak, Peksos udah punya jobnya kok, udah punya perannya. Artinya secara itu kita udah selesai, nggak ada tantangannya, tinggal kita mau apa enggak kerja di setting koreksional. Jadi tantangannya nih Sobat Peksos ya, nanti Sobat jadi Peksos bisa menjelaskan ke semua bahwa ini loh ada satu pilihan ruang praktek gitu, atau arena praktek yang sifatnya koreksional. Saya katakan itu sebagai tantangan. Nah yang kedua, tantangan yang kedua adalah ya formasi struktural, istilahnya disebutnya formasi struktural fungsionalnya, karena kita tetap harus compete dengan kita yang punya home base itu leading sektornya memang Kimipas ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga yang masuk otomatis teman-teman dari Poltekip ya, teman-teman dari mereka yang kita bisa masuk, sehingga kita harus sabar mencari celah sedikit formasi itu. Terakhir, bukan terakhir, masih banyak sih, era digital ini tetap harus dikuasai oleh Peksos, misalnya karena kita juga harus melakukan inovasi-inovasi intervensi, karena maaf nih, kalau dalam dulu pernah lah masyarakat pernah nyebutnya lapas kan itu school of radicalism gitu, lapas kan school of, bukannya dia dulu sebelum masuk ke lapas itu penjara itu dia maling bebek loh, sekarang dia udah keluar dari penjara malah maling motor bebek gitu. Ada kan bahaya. Jadi orang masyarakat tuh udah ada stigma tuh terhadap lapas atau penjara. Nah tantangannya adalah Peksos bisa menjadi salah satu SDM di dalam lapas itu yang kompeten gitu. Ketika dia melakukan intervensi atau misalnya pembinaan ya kepada misalnya napi yang spesifik, misalnya teroris, dia harus bisa nih punya pengetahuan, misalnya keislamannya juga harus kuat. Secara keterampilan ketika dia melakukan asesmen, dia harus menggunakan bahasa, tata sikap yang baik segala macam, sehingga dia tetap profesional menjalankan perannya, nggak kebalik malah. Takutnya, ngerinya kalau kita nggak kompeten, kita malah kebalik masuk dalam skema, malah kita yang nggak ajak mereka. Malah nggak sedikit kok yang cerita ada malah ya misalnya ada petugas yang terradikalisasi oleh ini, tapi ini sensitif ya. Saya tidak mengatakan semua, namanya juga kasus. Poin pesannya adalah tantangannya itu Peksos harus kompeten. Peksos harus kompeten. Kompeten. Gitu ya,
Oke, tadi berarti nggak cuman dari formasi aja, tapi dari internal Pexosnya sendiri Internal ya, Bu. Pexos. Jangan sampai terpengaruh sama apa ya, isu-isu radikal gitu ya, Bu? atau paham yang nggak hanya napi yang radikal, bisa jadi yang napi yang lain, misalnya pidana yang lain gitu. Apakah dia pidananya pencurian atau pidananya yang sensitif juga, kan penggunaan zat terlarang. Iya. Misalnya ketika kita nggak bisa ini, yang ada kita malah keajak gitu. Jadi kita tetap on the track, harus sesuai dengan koridor kita, menjalankan profesionalitas kita dengan sebaik-baiknya. Oke. Gitu. Baik, Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Boleh. Kira-kira untuk prospek karir Pexos Correctional itu di Indonesia seperti apa sih, Bu? Misalkan mulai dari di sektor pemerintah atau non pemerintah, itu channel-channelnya kemana-mana aja sih, Bu? Prospek karirnya cerah, insya Allah ya, cerah banget. Ini kan kita udah ada perubahan di Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Itu kalau nggak salah satu perubahan dalam undang-undang tersebut adalah membuka ruang. Ini kan Indonesia punya masalah overkapasitas kan di dalam sistem pemasyarakatan itu. Bayangin misalnya, saya nyontohin, saya nggak berani nyebutin misalnya lapas Cipinang atau lapas Salemba atau lapas apa. Salah satu lapas misalnya, atau Tangerang. Pernah ingat nggak yang kejadian kebakaran yang tahun yang lalu misalnya Tangerang? Atau misalnya kita bayangin ruangan ini. Ini kapasitasnya hanya untuk 600 orang. Seharusnya idealnya. Yang masuk 2.500 orang. Wah. Bayangin, itu kan over capacity. Nah, dalam menangani sebanyak itu butuh SDM yang banyak tentunya. Itu aja udah peluang. Kemudian kemana kita berjejaringnya? Ya otomatis tadi udah saya sebutin di Kemenpas ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kita juga bisa juga PPKA itu yang Kemen PPA itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena apa? Ranahnya mereka harus bersinergi dalam LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Karena ada pendekatan-pendekatan khusus. Nanti lagi-lagi di buku nih, misalnya ketika restoratif justice misalnya. Ada banyak kasus kok yang viral-viral kemarin yang bahkan difilmin, salah satu film Ozora kalau nggak salah ya. David Ozora ya, kasusnya itu kan sempat seru juga. Itu kan dari mulai children konflik with the law sampai conflicted with the law. Jadi ABH itu anak berhadapan dengan hukum menjadi anak berkonflik dengan hukum. Batasan usianya kan 18 tahun ketika dia masuk. Nah, itu serunya juga di situ. Sehingga Pexos punya peran dan peluang banyak bekerjasama dengan kementerian-kementerian. Kementerian Agama juga banyak, misalnya dalam program-program deradikalisasi bisa, atau di bukan Ban PT ya, Ban PT nanti akreditasi nasional, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kita bisa masuk di sana, BNN kita bisa masuk di sana gitu, Kemensos sudah pasti gitu, karena ada balai-balai rehab sekarang sentra ya, setiap kementerian kayaknya entah diubah skemanya segala macam. Tapi dulu kita ingat seperti di PSMP Handayani atau balai atau di sentra Handayani, itu kan Pexos masuk di situ untuk anak-anak yang pelaku teroris, anak-anak yang pernah yang menjadi gavatar di sana. Jadi Pexos saya kira di semua lintas, termasuk bahkan di Kemendes ketika nanti correction based community based correction ya, ketika pemberdayaan ekonomi masuk untuk para mantan napi misalnya, mantan warga binaan, Pexos bisa bekerja sama dengan mereka untuk program-program pemberdayaan masyarakat gitu. Insya Allah prospeknya bagus loh. Insya Allah prospeknya bagus. Yang penting kita harus cari cerahnya. Oke, berarti tadi seperti yang Ibu jelaskan banyak banget ya Bu peluangnya di sektor kementerian, di lembaga pemerintah. Bahkan NGO. Oh iya, NGO bahkan gimana nih Bu NGO. posisi Pexos Correctional? Memang nggak bisa struktural ya. Pengalaman saya itu diajak oleh almarhum Prof. Sarlito, itu psikolog dari UI. Kita dalam satu kegiatan di Pusat Riset Ilmu Kepolisian misalnya, dengan salah satu tokoh, kita tahulah mantan napiter yang ngeri lah saat itu, Nasir Abbas misalnya. Jadi kami sama-sama diajak oleh satu lembaga NGO itu untuk misalnya mengunjungi para istri teroris. Misalnya kalau ini kan kesos banget, dan saat itu Prof. Sarlito mengakui banget keberadaan saya as social worker karena saya bisa menjelaskan tentang misalnya
ketika kita ingin melakukan perubahan perilaku klien, kalau ini mentok, kita harus beralih ke sistem significant others gitu, kira-kira secara teori. Siapa significant others? Ya kalau suami berarti istrinya, kalau pacar ya berarti pacarnya atau pasangannya. Itu NGO itu butuh kok kehadiran kita gitu. Memang awal-awalnya kita harus menjelaskan dulu. Memang awal-awalnya harus dijelaskan. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri udah kenal banget kok. Mereka udah tahu, mereka udah banyak melibatkan kita. Pengalaman saya dulu misalnya, saya di Kanada ya, ada social worker yang sampai ke Indonesia ke sini, itu yang dia dikirim oleh pengadilan sana hanya untuk memutuskan ini anak, kebetulan anak dari kakak kelas tingkat saya yang orang Indonesia, kuliah di sana, cerai lah kira-kira gitu sama istrinya, sehingga anaknya itu istilahnya dibawa oleh istrinya, tetap tinggal di sana. Nah, singkat cerita, ketika di proses peradilan nih anak diasuh oleh siapa? Itu ternyata yang menentukan Pexos loh di Kanada itu. Wow. Akhirnya dia sampai ke sini, dia ngecek rumah neneknya, rumah si suaminya itu dengan kelayakannya, lingkungannya. Kebetulan dekat masjid, dekat lapangan. Jadi yang diakses itu oleh dia diobservasi, dekat lapangan, tempat taman kota, dekat rumah ibadah, dekat rumah neneknya, dekat rumah bibinya. Itu ternyata menjadi pertimbangan bagi pekerja sosial untuk pada akhirnya merekomendasikan anak lebih baik, lebih layak, lebih aman. Nah, kata-kata aman itu more safely dia diurus oleh ayah. Sehingga yang tadinya perebutan hak asuh di sana, di istri, itu oleh pengadilan diketok palu ini. Siapa yang membawa berita? Siapa yang membawa data? Pexos. Jadi kalau itu aja udah 20 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau kayak model negara-negara maju kayak Kanada, termasuk saya kira termasuk Filipina udah ya, termasuk negara-negara maju udah. Mereka tanpa nyebutin itu, lihatlah kalau kita lihat di Netflix atau film dokumenter atau YouTube, kalian ada banyak itu nyeritain peran Pexos, bahkan yang sampai di bandara-bandara itu Pexos. Wow. Yang menentukan kelayakannya. Ini nanti siapa yang ini? Nanti di sidang itu yang melakukan asesmen Pexos. Wah, termasuk dalam melakukan case conference atau konferensi kasus. Yang tadi saya luput sebutkan, konferensi kasus itu di setting lapas itu key personnya Pexos. Pexos koreksional. Wah, salah satu key personnya Pexos koreksional. Iya. Oke, keren. Seru kan? Seru banget. Orang dulu bilangnya orangnya serem gitu. Ngeri kerjanya sama napiter. Ternyata pengalaman saya ya dengan dengan mereka seasik itu kok. Bahkan mereka ada orangnya yang emosional, mereka juga bisa nangis. Mereka juga bisa ini gitu. Itu seru. Oke, mungkin ini juga berkaitan ya Bu sama buku yang Ibu sedang buat ya. Boleh ini nggak apa-apa. Iya, silakan Ibu. Jadi di sini ada buku yang ini buku Pexos Correction. Ini namanya buku pekerjaan sosial koreksional. Ini terus terang awalnya modul saya ngajar untuk mata kuliah yang saya ampuh di Prodi Kesejahteraan Sosial di UIN. Saya mengajarkan mata kuliah pekerjaan sosial koreksional. Nah, ini insya Allah nanti ini masih dalam proses, masih dummy. Nanti kalau udah terbit, insya Allah pasti saya sampaikan lagi. Jadi kalau pengen tahu tadi yang saya ceritain itu more and more ada di sini semua. Insya Allah lengkap. Karena ini saya anggap sebagai pengantar untuk pengantar pekerjaan sosial koreksional. Tidak hanya di sini disebutnya, tidak hanya konsep, tidak hanya teori, tidak hanya praktik, tapi juga pengembangan profesi. Wih, keren. Jadi pengembangan profesi itu termasuk ya tadi itu. Ini prospektif nggak sih menjadi Pexos koreksional gitu? Kita bisa nggak sih masuk dalam pekerjaan yang itu kan kayaknya hukum banget gitu? Itu teman-teman hukum aja deh gitu. Enggak, ternyata mereka juga butuh kita bisa kok gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih Sobat Jadi Pexos yang mau memperdalam ilmunya ya di Pexos koreksional bisa jadi referensi buku dari Bu Siti Napsia. Mungkin nanti infonya coming soon ya Bu ya. Kita menunggu dari kabar baiknya pasti dari disampaikan oleh Sobat Jadi Pexos. Oke. Pertanyaan terakhir Bu, sekaligus ini bisa jadi closing statement juga.
kira-kira apa pesan dari Ibu untuk teman-teman Peksos, entah yang masih mahasiswa atau yang fresh graduate gitu ya Bu, yang mereka itu tertarik masuk ke dalam setting koreksional, kira-kira seperti apa Bu? Atau pertanyaannya juga kira-kira yang fresh graduate ini mau milih mau Ya, lanjut bisa kuliah, mau lanjut mau kuliah, lanjut kuliah, mau kerja atau kalau kerja di setting koreksional atau mau jangan salah satu lagi namanya atau mau nikah gitu. Oh iya. Jadi Ya, ada 3 pilihan. sebagai closing statement saya bilang ada banyak pilihan ya, tentu pilihan itu sangat individual, sangat kalau dalam prinsip praktik Peksos itu kan individualisasi, berkembali kepada kebutuhan dari masing-masing individu yang baru fresh banget baru keluar. Silahkan, jadi kalian kalau mau memilih lanjut kuliah boleh gitu ya, lanjut kuliah langsung nih, mumpung energinya ada, mumpung belum punya pacar, mumpung masih jomblo, mumpung masih punya anak, udah langsung kuliah boleh. Saya butuh uang, kerja boleh. Kerja juga salah satunya Peksos koreksional. Pantengin aja ya, kadang-kadang nanti di rekrutmen ASN atau PNS tuh baca di formasi di Jenpas atau di setting koreksional yang lain, lihat aja di situ ada kebutuhan Peksos, itu bisa jadi pilihan. Jadi kalau selama ini belum jadi pilihan, bisa jadi pilihan. Siapa tahu nanti sobat jadi Peksos ada yang kerja di lembaga-lembaga koreksional di Indonesia. Amin ya. Oke, jadi buat teman-teman sobat jadi Peksos, kalau kalian mungkin mau melanjutkan pendidikan di koreksional atau mungkin mau kerja di setting koreksional, itu tadi masukan dari Bu Napsia. Iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Sama-sama. Ibu Siti Napsia atas refleksi dan pembelajarannya tentang pekerjaan sosial koreksional. Semoga teman-teman yang nonton di rumah juga bisa tertarik gitu ya, mungkin kalau mau masuk ke Peksos koreksional atau lebih mempelajari lagi tentang apa sih Peksos koreksional itu, nanti bisa video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa Sobat Jadi Peksos untuk tonton episode-episode interaksi maupun bansos selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Napsia. Sama-sama. Sukses selalu buat Jadi Peksos. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.